Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. La Roja menang berkat gol Ferran Torres di masa perpanjangan waktu. Kedua tim bermain sama kuat 0-0 di waktu normal, meski Spanyol bermain lebih dominan dibanding Argentina. Albi Celeste harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di akhir babak kedua. Ferran Torres yang baru masuk babak kedua akhirnya menjadi penentu kemenangan Spanyol. Ini adalah gelar juara dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada tahun 2010. Sementara tak cuma bertengger di puncak top skor Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Mbappe menggeser Lionel Messi dari daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Mbappe kini total mencetak 22 gol, unggul 1 gol dari Messi di posisi 2. Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama Anton Sanjoyo, analis sepak bola terkait dengan tadi kita sudah mereview pertandingan antara Spanyol dengan Argentina yang berlangsung seru. Tapi Bung Joy bilang gak seru-seru banget karena memang panas di paruh kedua. Tapi kalau saya tadi sempat bilang terkait dengan top skor dan tadi juga ada gambarnya, Bung Joy, ini ada Mbappe yang pertama di Piala Dunia 2026 dengan 10 gol begitu, dan secara keseluruhan juga menggeser Messi begitu. Kalau melihat sosok Mbappe dengan segala prestasinya, Bung Joy? Mbappe masih akan terus memecahkan rekor. Karena umur dia sekarang masih golden age, dia mungkin sekitar 25 atau 26. Dan dia masih akan tampil di 2030. Jadi dia sudah memecahkan semua rekor. Anda bisa bayangkan 2022 dia mencetak hat-trick, tapi kalah juga di final. Dan sekarang dia bikin 10 gol dengan 4 atau 5 assist. Jadi kalau dia top scorer sekarang dapat golden boot, menurut saya dia memang sangat layak. Dan perjalanan Mbappe masih panjang. Sementara Messi menurut saya selesai di sini. Kemarin itu kita lihat tarian terakhir Messi. Yang lain menurut saya masih juga nyusul. Bellingham yang kemarin bikin 2 gol ketika menghadapi Prancis bisa terus juga untuk bisa memecahkan banyak rekor lah. Umurnya baru 23 tahun, masih sangat muda. Harry Kane menurut saya yang masuk juga dalam daftar top scorer. Mungkin ini Piala Dunia terakhir dia juga. Jadi yang masih akan terus melaju ya Mbappe, mungkin Haaland, demikian juga Bellingham. Jadi kalau kita lihat top scorer masa depan ya masih mungkin ya pemain-pemain ini. Dembele oke, tapi dia kan tidak posisinya tidak seperti Mbappe. Dia posisinya lebih ke wing. Dia banyak mendapatkan kesempatan ketika Dembele juga main bagus. Ketika Mbappe main bagus. Dembele oke, tapi menurut saya tidak akan bisa mengejar Mbappe. Oke, kalau lihat dari top 5 ataupun 5 besar top scorer di Piala Dunia tahun ini, Bung Joy, kita lihat justru tidak ada dari Spanyol begitu. Menurut Anda menandakan apa? Kemampuan yang memang sama rata atau seperti apa? Kemampuan mencetak gol pemain-pemain Spanyol menurut saya rata. Oyarzabal 5 gol loh, nggak sedikit itu, 5 gol di satu Piala Dunia. Dan Spanyol memang kan sejak David Villa, mereka tidak punya, sejak Torres ya, sejak David Villa, mereka nggak punya pemain nomor 9 yang betul-betul bisa menjadi striker murni. Oyarzabal bukan striker murni, dia sebetulnya posisinya nomor 10, nomor 8 masuk ke kotak penalti. Jadi seperti Indonesia sebetulnya kita Spanyol itu krisis striker. Tapi Pedro Porro bisa bikin gol, Ferran Torres bisa bikin gol, Dani Olmo bisa bikin gol, lebih rata. Jadi kalau menurut saya Spanyol akan tetap dengan pola seperti itu karena mereka memang tidak pernah menghasilkan lagi striker-striker murni ya, seperti era David Villa. Oke, kalau yang sering dibicarakan di top scorer ini, Bung Joy, adalah tentu Mbappe. Tapi yang kedua adalah justru Haaland begitu yang jadi istilahnya top of mind, bahkan menjadi trending di mana-mana. Menurut Anda apa yang mencuri perhatian dari Mbappe tentu dengan banyaknya gol, tapi dari Haaland apa menurut Anda dari permainannya? Haaland kan sejak datang ke Manchester City juga sudah jadi bintang yang luar biasa. Bahkan dulu sempat ada isu yang menurut saya isu lucu juga ya.
usir Haaland dari Liga Inggris. Karena begitu dia main di musim pertamanya dia langsung bikin hat-trick, bikin jadi top scorer semuanya. Jadi memang dia sejak dia datang dari Bundesliga ke Liga Premier Inggris menunjukkan bahwa dengan tinggi badan dia yang sangat menjulang, core tubuh dia yang sangat kuat, kemampuan dia membaca situasi, kelebihan dia tuh banyak dalam mencetak gol. Dia satu aja nggak bisa dribble. Jadi kalau dia bisa dribble nih, menurut saya dia akan tetap menjadi pemain bintang dengan gol yang banyak sekali. Kemarin itu di Manchester City dia tidak mendapatkan harinya nih musim lalu. Tapi kalau dia sekarang mendapatkan lagi support dari lini tengah, dia akan merajalela lagi di Liga Inggris. Jadi bersama Norwegia juga dia luar biasa. Kenapa? Norwegia nggak ada pemain bintang selain mungkin dia, Odegaard, yang lain kan pemain biasa aja. Jadi dia dengan sejumlah gol yang dia cetak di 2026, ya Haaland akan tetap menjadi penantang Mbappe di Piala Dunia mendatang. Oke, berarti secara prestasi, kalau kita membandingkan antara Mbappe dengan Haaland seperti apa, Bung? Kalau prestasi masih tetap sangat moncer Mbappe. Meskipun Mbappe nggak dapat gelar di Real Madrid, tapi di Prancis dia tetap menjadi andalan. Ini pelatih yang sekarang bisa mengendalikan Mbappe yang menurut saya juga secara manner agak-agak sulit dikendalikan karena ya memang pemain jagoan rata-rata begitu. Tapi Didier Deschamps menurut saya mampu mengendalikan dia. Siapapun yang pegang Prancis nanti harus mampu mengendalikan Mbappe karena dia wataknya agak beda. Ya pemain yang unik lah wataknya. Jadi harus bisa dikendalikan. Oke, kalau kita lihat dua orang itu begitu ya, Bung Joy, kita sempat membahas mengenai Yamal tadi. Anda menyebutkan bahwa bukan hanya prestasi, bukan hanya kemampuan, tapi juga attitude itu penting. Betul. Kalau melihat dua sosok ini, Mbappe dan juga Haaland, dari segi attitude, Haaland menurut saya lebih punya potensi kalau dia didukung dengan klub yang oke, seperti Manchester City sekarang, dan pemain kalau dia bersama Norwegia ya harus ada pemain yang mampu mendampingi dia. Mbappe menurut saya agak ada masalah kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia kan waktu di PSG dia kan selalu ingin menjadi yang paling depan. Sampai kemudian dia secara halus diusir oleh Luis Enrique sehingga dia pergi ke Real Madrid. Apa yang terjadi setelah Mbappe pergi? PSG 2 kali menjadi juara Liga Champions. Jadi ini pemain ini sangat, kalau jagoan udahlah nggak ada yang bisa menyangkal ya. Tapi secara manner menurut saya dia harus lebih baik lagi untuk bisa menjadi pemain yang sangat top karena dia kan umurnya masih panjang. Menurut saya dia bisa main kalau dia bisa menjaga rezim kebugarannya. Menurut saya dia bisa main mungkin setua Messi dia masih bisa. Karena dari kecil itu dia berada di akademi yang menurut saya akademi yang sangat baik di La Fontana ya. Jadi Clairefontaine maaf. Jadi kalau dia dididik dengan benar sekarang dijaga benar attitude-nya di Real Madrid atau di timnas Prancis, menurut saya dia akan lebih mendekati pencapaian Messi atau Cristiano Ronaldo. Oke, kalau kita balik lagi ke laga, Bung, yang tadi malam digelar begitu, final antara Spanyol dan juga Argentina, apa yang perlu dievaluasi oleh Argentina? Anda menyebutkan tadi bahwa saya bertanya siapa yang mendukung Messi di lapangan, Anda menyebutkan tidak ada. Messi kan tidak akan selamanya, Bung. Ya. Apa yang patut dievaluasi oleh Argentina? Saya kira dengan tarian terakhir Messi, Argentina harus mencari lagi pola permainan yang mereka inginkan, yang mereka kuat sebetulnya, per individu mereka kuat. McAllister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez itu pemain yang dengan kemampuan individu yang luar biasa. Tapi mereka nggak bisa lagi bergantung pada Leo Messi. Nggak bisa lagi memberikan semuanya untuk Leo Messi. Mereka harus bermain as a team untuk Argentina, bukan untuk Leo Messi. Karena Messi mungkin udah nggak akan memperkuat Argentina. Jadi secara tim Argentina ini masih sangat tangguh. Apalagi kalau Scaloni yang masih pegang, tapi udah harus melupakan Leo Messi menurut saya. Karena eranya sudah berakhir dan ditutup dengan tidak terlalu happy untuk Messi, tapi dia tetap pemain yang salah satu pemain yang harus kita bilang the greatest of all time. Oke. Karena ya
Dia sudah dapat Piala Dunia. Dia cuma satu nih yang nggak dapat, dan kemarin digagalkan oleh Mbappe, Golden Boot Piala Dunia. Dia nggak pernah dapat. Tapi semua gelar di dunia ini yang pernah ada dia udah pernah dapat. Oke, kita memiliki pemain-pemain terbaik di era ini, Bung. Ada Messi, ada Ronaldo begitu. Apakah Anda optimis regenerasi itu ada? Saya rasa kalau satu ya, kembali ke manner dan attitude. Kalau Lamine Yamal atau Mbappe bisa menjaga satu manner non teknis ya, kehidupan di luar lapangan, lalu ya menjaga sikap dan lain-lain, mereka bisa mendekati Cristiano Ronaldo dan Leo Messi. Tapi kalau tidak, jangan pernah berharap, karena menurut saya Leo Messi dan Cristiano Ronaldo, dua orang yang sangat menginspirasi itu, mereka tidak dijaga oleh siapapun, mereka menjaga dirinya sendiri. Disiplin tinggi, attitude yang sangat baik, itu yang diperlihatkan oleh dua pemain hebat itu. Jadi kalau Mbappe, Yamal, Haaland tidak menjaga attitude-nya, kalau soal teknis ya mereka udahlah sangat oke. Tapi kalau attitude-nya tidak dijaga, menurut saya Haaland yang kalau dari sisi bagaimana dia menjaga kebugaran tubuh ya, itu mungkin yang bisa mendekati Messi atau Cristiano Ronaldo. Oke, tetap optimistis, regenerasi itu ada, cuman ada yang perlu dicatat Syarat, begitu ya, banyak ada syaratnya, ada tadi attitude, ada juga disiplin begitu yang harus dilakukan oleh para pemain. Terima kasih Bung Joy atas insight-nya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sangat berguna sekali bagi banyak sekali orang yang juga ingin mengetahui apa yang terjadi juga pada pertandingan dini hari tadi antara Spanyol dan juga Argentina. Dan saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.